Selamat siang Pak Tongam. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, Pak. Sehat. Kalau sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Tongam, ini saya langsung saja Pak. Ini karena menarik isunya. Terutama terkait dua kasus heboh belakangan, yaitu Indra Kents dan juga Doni Salmanan, di mana keduanya kini menjadi tersangka terkait investasi ilegal. Nah, sebenarnya apa yang terjadi Pak? Apakah ini sebuah eh, aplikasi investasi ataukah ini memang masyarakat yang tidak tahu bahwa ini adalah penipuan? Iya, kegiatan yang dilakukan oleh Indra Kents, Doni Salmanan, dan beberapa influencer atau afiliator yang lain memang diduga merupakan kegiatan yang melanggar undang-undang ya. Kegiatan mereka ini menawarkan binary option ya. Binary option ini kan kegiatan yang merupakan tebak-tebakan di mana kita menebak harga suatu aset naik atau turun pada waktu tertentu. Jadi lebih cenderung merupakan perjudian sebenarnya, bukan perdagangan karena tidak ada barang yang diperdagangkan dan bukan merupakan sarana investasi, hanya berupa tebak-tebakan dan kita akan menang kalau tebakan kita tepat dan kalah kalau tebakan kita salah. Nah, kami sudah memanggil mereka ini, Indra Kents dan Doni Salmanan, dan kami meminta mereka itu menghentikan semua kegiatan promosi dan trading, dan juga meminta mereka menghapus semua konten yang memuat promosi-promosi trading itu, karena memang mereka ini mendapatkan keuntungan yang besar dari binomo misalnya ya di Indra Kents atau Doni di Kotex ya. Itu juga di mana mereka itu mendapatkan persentase terhadap keuntungan yang didapat oleh binomo. Jadi keuntungan binomo itu dibagi persentase ke mereka. Atau bisa juga mereka itu mendapatkan fee dari orang yang open position contohnya. Jadi mereka dapat fee. Dan juga mereka mendapatkan bonus-bonus dari orang-orang yang masuk dengan kode referral mereka. Itu bisa sampai $10. Bayangkan kalau Indra Kents itu punya 13.000 member yang ikut trading. Kali $10 setiap open position, tentu dengan menggunakan kode referral mereka itu sesuatu yang sangat besar nilainya. Nah, apa yang menjadi pelanggaran di mereka ini? Kita menduga mereka melanggar peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan yang walaupun memang di kepolisian cenderung ke arah penipuan 378 KUHP dan juga pelanggaran pada Undang-Undang ITE. Tetapi di luar itu juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mereka adalah mereka menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Jadi di trading itu harusnya tidak ada keuntungan yang fix, tapi mereka itu mengatakan ada profit sharing atau keuntungan yang fix, sehingga orang tertarik di sana. Dan mereka mempertontonkan kekayaan-kekayaan mereka, mobil mewah, rumah mewah, uang-uang yang ditransfer, yang memang sangat mudah memikat masyarakat kita yang butuh uang. Jadi masyarakat kita pada saat mereka melakukan flexing, ya banyak yang ikut. Karena apa? Karena masyarakat kita ini ingin seperti mereka, punya kekayaan yang besar. Padahal mereka itu biasanya pertama-tama itu memang tidak punya apa-apa. Foto-foto di depan mobil-mobil mewah itu mungkin minjam juga, atau punya orang. Tetapi setelah lama-lama memang mereka punya uang, akhirnya mereka punya sendiri jadinya. Jadi kegiatan mereka ini kegiatan-kegiatan ilegal. Melakukan kegiatan binary option yang merupakan kegiatan ilegal di Indonesia karena cenderung berupa perjudian, dan juga memfasilitasi kegiatan broker ilegal, binomo, Kotex, Oxtrade, Olimtrade, dan lain-lainnya. Iya, Pak Tongam. Berarti sudah dipastikan bahwa ini adalah judi dan ilegal ya, Pak Tongam ya. Kalau boleh dijelaskan nih Pak Tongam, modus-modus yang seringkali dilakukan oleh afiliator itu seperti apa Pak untuk menjaring korbannya? Ya, ada dua hal yang sering dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah promosi ya, promosi dengan menunjukkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Jadi mereka menunjukkan pergerakan-pergerakan harga yang bisa ditebak, dan memang ada juga masyarakat kita yang menang kalau dia mainnya kecil, kan gitu.
Iya, iya. Karena prinsipnya tidak pernah bandar itu kalah. Nggak mungkin bandar bangkrut, nggak pernah. Jadi dia berikan dulu pada saat seseorang itu masuk dengan taruhan $100, dia menang, kemudian dia karena menang di top up jadi $500, menang, jadi $1.000, menang. Nah, ini dibuat setelah besar, ya memang sengaja dibuat seperti itu. Akhirnya binomonya yang menang. Karena apa? Karena pergerakan harga itu nggak ada transparansi. Yang punya sistem itu kan binomo. Ya. Kalau dia inginkan kita kalah, ya dia punya sistem. Ini yang nggak disadari masyarakat. Tidak ada transparansi di penetapan harga naik, harga turun itu. Karena sistemnya ya mereka yang punya. Mau mereka mau bikin itu harga naik pada detik kita mengatakan itu naik, terserah mereka mau turun. Ya. Nah itu perjudian yang seperti itu karena bandar itu ya mengendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu menyusun suatu konten edukasi, training dalam bentuk video dan ditawarkan melalui YouTube. Dan bagi orang yang ingin akses, akan dipungut biaya. Dari sini juga dia banyak sekali keuntungan karena banyak peserta yang memang mendapatkan atau ingin mempelajari sistem mereka ini. Jadi mereka itu secara teknikal melakukan kegiatan itu walaupun mereka itu tidak mengerti mengenai trading itu. Jadi mereka ambil dari pengalaman-pengalaman orang lain, dikemas menjadi training di situ. Dan ini juga pelanggaran bahwa pelatihan atau training mengenai perdagangan berjangka komoditi itu harus ada izin dari Bapepti. Dan ini tidak ada. Makanya kami minta mereka itu menghentikan semua kegiatan training ini. Tidak ada izin. Jadi modusnya seperti itu. Oke, berarti termasuk training, webinar ya via online dan lain-lain ya, Pak ya. Nah, tapi terkait promo nih Pak, ini menarik nih. Kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai ilegal, tapi banyak promo-promo di sosial media, terutama di YouTube, itu masih berkeliaran tuh Pak, seperti OktaFX, kemudian kalau binomo seperti ini sudah tidak ada tuh. Nah, itu cara pencegahannya dari Satgas Waspada Investasi seperti apa Pak? Iya, kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi ini sudah banyak kita blokir. Ada 634 kalau nggak salah ya kita blokir. Tapi kemajuan teknologi digital itu siapa yang bisa mengantisipasi untuk kita beritahu ke orang-orang untuk tidak melakukan promosi? Pada saat kita blokir bisa aja dia ganti nama, bikin baru. Ya, betul. Dan penawaran itu tidak akan bisa orang menghentikan itu penawarannya. Ya. Karena itu keinginan orang-orang yang berniat jahat. Tidak mungkin orang akan bisa menghentikan orang SMS kita menawarkan apapun. Nggak mungkin. Ya. Siapa yang bisa coba? Apalagi ini digital ya. Penawaran-penawaran luar negeri yang ditumpangi melalui media sosial, YouTube. Jadi kalau dikatakan kok masih muncul? Ya muncul karena teknologi digital. Ya. Apa yang kita lakukan di Satgas Waspada Investasi adalah selain pemblokiran, penghentian, pengumuman ke masyarakat, dan ini juga menjadi perhatian sebenarnya. Binomo itu sudah 2019 kita hentikan kegiatannya. Tapi masyarakat kok masih ikut? Karena apa? Kami melihat ini karena masih diuntungkan. Masyarakat kita itu kalau masih diuntungkan, diam aja. Diam dia. Tapi setelah rugi, di mana pemerintah ini? Coba bayangkan Pak. 2019 sudah kita hentikan binomo. Baru 2022 dia teriak. Berarti selama 2020-2021, ya itu tadi, menikmati kan gitu. Yang menikmati keuntungan ya. Nah ini juga perlu perubahan perilaku ke masyarakat ya. Jadi sebagian masyarakat kita itu seperti itu perilaku, bahwa kegiatan-kegiatan ini langgeng karena memang ya itu ada pasarnya. Kita blokir loh, serius ini 2019 kita udah blokir, hentikan, kita umumkan ke masyarakat. Tapi muncul aja di masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian strategi kita yang utama adalah edukasi sebenarnya, edukasi. Karena ini supply demand ya. Supply-nya itu tuh karena masih ada pasarnya, masyarakat kita di Indonesia. Demand-nya ini yang kita pengaruhi, kita ajari, kita edukasi bagaimana mereka menghindari investasi legal ini. Dalam edukasi kami selalu mengatakan cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya. Izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau ada penawaran investasi tanpa izin, jangan diikuti. Itu sudah selalu kita lakukan. Yang kedua logis, rasionalitas imbal hasil. Kalau ada trading yang menawarkan selalu untung, waspada. Itu nggak benar. Karena dalam trading itu ada harga naik, harga turun, bisa saja kita untung, bisa rugi. Risiko yang besar. Apalagi di dalam trading ini kan, ini high risk ini. Jadi
Seperti itu. Makanya kita selalu mengatakan ya, pemberantasan investasi legal, binari, broker ini hanya bisa berjalan dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dibutuhkan di sana. Jangan sampai masyarakat kita menikmati diam-diam saja, gitu. Ya. Dan lapor ke kita, gitu Pak. Ya, berarti yang ada dua tadi Pak ya yang saya highlight. Satu legal, satu adalah logis, di mana investasi itu tidak selalu untung ya Pak, benar ya. Ya, kedua legal, soal legalitas bisa dicek di badan resmi pemerintah, apakah ini berizin atau tidak, begitu ya Pak ya. Nah, oke, Pak, ini menarik nih Pak nih. Terkait afiliator lainnya, selain Indra Kents dan juga Doni Salmanan, adakah yang masih diincar sama Satgas Waspada Investasi untuk diminta keterangan, Pak? Ya, pada prinsipnya kami sudah memanggil 5 orang ya. Indra Kents, Doni Salmanan, Erwin, Vincent Aditya, Kenneth William. Ini menjadi shock terapi sebenarnya, di mana kita memberi warning kepada afiliator atau influencer yang lain, berhentilah. Karena ini kita tidak tinggal diam, kita hadir untuk melindungi masyarakat. Nah, kalau masih ada, kita akan panggil, dan kita minta menghentikan dia, dan kita akan lapor ke polisi. Jadi 5 orang ini kita udah sampaikan laporan bahwa mereka ini melakukan kegiatan ilegal. Dan kami juga menghimbau ya, di dalam acara hari ini, kepada teman-teman yang masih melakukan promosi atau training mengenai binari atau kegiatan-kegiatan broker luar negeri, berhenti karena Anda menjadi target kita selanjutnya. Nah, ini penting nih. Jadi bagi teman-teman tolong diperhatikan, terutama yang tadi ya, dua tadi ya, legal dan logis. Nah, biar supaya tidak terjerat dari investasi ilegal, betul ya Pak ya? Nah, kalau misalnya Pak Tongam, kalau misalnya sudah menjadi korban investasi ilegal, ini lapornya harus kemana Pak? Siapa ya, yang harus kita hubungi? ada 2 hal ya. Yang pertama kita minta masyarakat kita yang mengetahui atau menjadi korban investasi ilegal menyampaikan laporan ke Satgas Waspada Investasi untuk kita lakukan pemblokiran dan pengumuman ke masyarakat supaya masyarakat yang lain tidak menjadi korban. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apabila sudah dirugikan, kami mendorong masyarakat lapor ke polisi untuk lakukan proses hukum agar membuat efek jerah kepada para pelaku dan kepada orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi lapor ke polisi supaya proses hukum. Oke, berarti pertama adalah lapor ke Satgas Waspada Investasi, nanti bisa langsung dicek di websitenya ya Pak ya, betul ya kontaknya. Kedua langsung lapor ke kepolisian ya Pak. Oke. Iya Pak. Nah, terkait sisi edukasi Pak, dari Satgas Waspada Investasi sebenarnya bentuk edukasinya akan seperti apa? Melihat ini masifnya kejadian investasi ilegal di Indonesia sekarang ya. Nanti bentuknya akan seperti apa Pak? Ya, edukasi ini merupakan kegiatan yang paling utama kita lakukan ya. Berbagai cara kita lakukan, edukasi melalui seminar, sosialisasi, dan juga melalui berbagai media tentunya. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo atau perusahaan transportasi di Jakarta untuk menyiapkan layar mereka, membantu Satgas Waspada Investasi dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ilegal ini kepada masyarakat. Jadi berbagai cara kita lakukan, baik melalui media atau kita sosialisasi, seminar. Tapi yang pasti itu tadi, cek 2L itu sebenarnya intinya. Jangan sampai masyarakat terjebak. Karena apa? Karena masyarakat kita kan rata-rata punya Android. Berikanlah waktu 2 atau 3 menit untuk melihat kalau umpamanya dia berdagang berjangka komoditi, cek izinnya di Bapepti, kalau jasa keuangan cek izinnya di OJK, kalau koperasi cek izinnya di Kemenkop, gitu. Jadi perlu masyarakat kita merem dulu, jangan langsung ikut sebelum mengecek legalitasnya. Nah, ya. Terima kasih Pak Tongam, ini informasinya sangat penting sekali. Yang pastinya seperti yang kita lakukan hari ini ya Pak ya, kita mengedukasi penonton kita, mengedukasi follower kita, terutama di IDX Channel, untuk selalu melek investasi, terutama yang legal, dan selalu waspada terkait investasi-investasi ilegal. Gitu Pak Tongam. Baik Pak Tongam, kita masuk ke sesi Q&A ya Pak. Kita minta satu pertanyaan dari teman-teman followernya IDX Channel, boleh ya Pak ya? Baik, saya bacakan nih Pak, dari Muhammad Imanuddin. Pak, bukannya harga berdasarkan pada real ya Pak, terutama untuk yang investasi trading itu. Apakah harga real atau misalnya pendapatan real itu memang mutlak akan kita terima?
Apakah benar Pak seperti itu Pak? Iya, ini kita nggak tahu maksudnya ya harga real dan pendapatan real. Contohnya ya dalam perdagangan ya, kita beli di harga 100, kan gitu kan suatu komoditi ya. Tentu kita tidak akan menjual di harga 90 kan gitu kan, supaya jangan rugi. Kita akan menjual di harga 100, di harga 100 lah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau dia tetap turun terus pada harga 100 dan tidak pernah kembali ke harga 100, itu adalah risiko investasi di dalam komoditi ini. Jadi harga real ya harga real, tapi kan naik turun dia, naik turun. Itu tergantung pada harga berapa kita beli dan pada harga berapa kita jual. Karena di perdagangan itu tidak ada sesuatu yang pasti. Jadi pendapatan real itu adalah harga pada saat itu sebenarnya, harga pada saat itu. Kalau kita beli pada harga tinggi, harga terus menurun. Contohnya ya, kemarin kita beli tokennya ASIC ya, pada saat pertama tanggal 3 Maret lalu Rp76 kalau nggak salah ya. Betul. Kan gitu kan? Rame-rame beli karena artis gitu ya. Tapi setelah kemarin kan 37 ya. Tinggal Rp37 kan? Terakhir 37 Pak. Nah, itulah harga realnya. Jadi gitu, bukan pendapatan namanya, kerugian. Jadi tidak ada pendapatan di situ. Artinya itulah risiko itu. Makanya kalau kita investasi, lihat-lihat dulu. Kami juga menghimbau masyarakat ya. Masyarakat yang tidak punya uang atau kelas menengah ke bawah, janganlah investasi di kripto contohnya, di kripto. Karena biarkan orang-orang yang punya uang saja yang kehilangan uangnya di sana. Karena pada saat harga itu kripto itu kan antara abu dan berlian kan gitu kan. Iya. Banyak kripto-kripto yang saat ini menjadi abu kan, nggak tahu di mana. Nah itulah. Jadi edukasi ke masyarakat penting Pak. Iya. Jangan masyarakat itu menganggap karena ini orang hebat pasti naik. Apanya yang naik kan gitu kan. Iya. Itu. Jadi di perdagangan harga realnya ada harga pasar itu, tapi harga harga kita mendapatkan barang itu bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah. Itulah selisihnya. Itu Betul. Pak. Betul. Karena dalam investasi pasti ada sisi rugi dan juga sisi untung ya Pak. Itu dua hal yang tidak terelakkan ya Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Tongam. Dari Claudia Cantika. Kalau semacam DNA Pro, apakah legal Pak? Oh, ini sepertinya aplikasi investasi. Karena sebelumnya sempat ditutup, tapi sekarang dibuka kembali aktivitas tradingnya dengan nama yang lain. Nah, ini mungkin tricky juga ya Pak, karena banyak yang sudah ditutup karena mengandung investasi ilegal, kegiatan investasi ilegal, tapi dia berbalut baju yang baru itu Pak. Nah, cara pencegahannya gimana Pak nanti Pak? Ya, itu tadi. Cek 2L. Cek legalitasnya di Kementerian Perdagangan. Ya. Ada nggak izinnya? Kalau nggak ada izin, jangan diikuti. Karena bisa saja orang mengaku-ngaku loh. Saya itu anak sultan katanya, padahal mobil apapun nggak ada itu. Saya itu ada izin katanya, padahal nggak. Ya, yang bisa saya sampaikan, apakah benar? Coba kita buktikan dengan cek kepada otoritasnya. Ya. Izin atau enggak itu. Ya, siap. Berarti dua hal ya legal dan logis ya. Legalnya adalah cek di instansi yang terkait seperti Bapepti atau di OJK ya Pak. Kedua, logis nggak nih si perdagangannya? Apakah selalu untung terus? Karena tidak mungkin investasi untung terus ya Pak. Pasti ada rugi dan ada untungnya. Baik, kurang lebih itu Pak pertanyaan yang diajukan teman-teman. Tapi sepertinya ada satu lagi nih Pak. Boleh saya minta satu lagi Pak ya? Terkait robot trading yang sudah beroperasi dari 2019. Izin-izinnya sudah ada. Nah, kenapa Bapepti tiba-tiba menghentikan sehingga dana member jadi sulit ditarik karena aturan Bapepti ini? Pertanyaan dari Afat Fadil di kolom komentar, Pak. Iya, jadi gini, kita harus hati-hati dengan robot trading ini ya. Robot trading ini bisa saja diperjualbelikan sebagai barang ya, software, e-book, itu bisa. Ada izin CUPL-nya dari Kemendak. Tetapi pada saat robot trading itu digunakan untuk alat investasi, kita diminta untuk deposit atau menyewa robot trading untuk melakukan perdagangan, disitulah kita hentikan kegiatannya. Karena apa? Dalam perdagangan itu sebenarnya kewenangan atau keputusan untuk beli dan jual itu ada di investor ya. Ya. Kalau ada robot trading, kita sudah menghentikan banyak sekali ya kegiatan robot trading ilegal.
ada Podosugi, ada Royal Q, ada banyak kegiatan-kegiatan itu. Itu aja yang perlu sebenarnya. Walaupun masyarakat kita yang ikut robot trading mengatakan, wah kami untung. Untung terus kok katanya. Apa iya kan gitu kan? Ya. Rata-rata keuntungan kami 13% ke atas katanya. Iya. Dia menjadi rugi karena ada satgas katanya. Saya juga heran ya. saya kok bisa gitu? Mungkin gini, itu kan ibarat tumpeng ya. Tumpeng Ya. itu kan biasanya kalau kita potong atasnya kan itu sedikit. Disitulah orang yang rugi. Tapi kita menjaga potensi kerugian pada dasar tumpeng itu yang lebih besar itu. Jadi karena jadi apa ya, kalau kita ingin berdagang atau melakukan kegiatan di perdagangan berjangka komoditi, bisa menggunakan alat ini untuk kepentingan kita. Tapi kalau orang sudah membuat deposit margin, kita kasih ke mereka dan kita akan diperdagangkan di situ yang kita dari Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan itu. Gitu, Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Tongam. Ini percakapan kita sangat daging sekali Pak kalau kata orang-orang di sosmed gitu, karena isinya full informasi. Jadi terima kasih Pak Tongam L. Tobing, Ketua Waspada Investasi yang sudah hadir di acara Break Time. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat ya Pak, terutama untuk sisi edukasi ke followernya IDX Channel. Terima kasih Pak Tongam, sehat selalu Pak Tongam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Sobat Investor, demikian perbincangan kita bersama dengan Pak Tongam L. Tobing.